Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah datang sebuah unit laptop Lenovo IdeaPad 320 ya. Jadi ini unit laptop yang saya sudah pernah review sebelumnya, seri yang sama. Ini posisinya sebenarnya kalau dibilang nyala normal masih nyala ya. Nanti akan saya tunjukkan posisinya masih nyala. Ini dilengkapi dengan charger 2 buah dari ownernya, cuman ownernya minta tolong untuk dijagal. Jadi minusnya sebenarnya sekitaran keyboard ya, cuman keyboardnya itu tanam di palm rest, jadi pergantian keyboardnya itu memang biayanya nggak murah karena harus bongkar total, karena keyboardnya itu ada di bawah motherboard. Jadi ini saya tunjukkan aja dulu ya. Ini 2 buah chargernya masih yang di bawah masih berfungsi. Ini saya akan tunjukkan saya posisi ini. Ini untuk chargernya ya, kita tes dulu chargernya. Nah di sini nyala, ini tes pen bisa dicek ya. Nah ini dia nyala, ini charger pertama ya. Lalu kita testing di sini, Bismillah. Nah di sini ini bisa dicek indikatornya, ini nyala. Nah ini ya, ini indikator putihnya nyala. Kita akan testing adaptor yang kedua. Ini ada minusnya sih, tapi sudah saya rekondisi, artinya kabelnya pernah terkelupas, tapi sudah kita amankan dengan menggunakan selang bakar ya. Lalu ini adaptor yang kedua kita tes saja dulu, bisa dicek. Nah ini ya bisa dilihat lampunya nyala. Ini akan kita booting tes saja dulu, Bismillah. Ini di unit sebenarnya masih nyala, dibilang nyala masih nyala, cuman keyboardnya ada beberapa tombol yang dia menekan terus, sehingga ya cukup ownernya merasa cukup mengganggu. Mungkin sudah beli unit baru dan ini minta tolong untuk dijagal istilahnya. Ini bisa dicek, ini sudah dalam proses masuk ya ke Windows 11. Walaupun sebenarnya ini tidak mampu untuk Windows 11 karena terlalu overpower ya. Nah ini bisa dicek. Nah ini ada satu tombol yang dia terus menekan sehingga posisinya seperti ini. Tapi secara umum ini unit masih nyala normal. Dan bahkan untuk wifi-nya juga oke, dia masih terbaca. Dia mampu membaca sinyal wifi. Cuman ya mau masukin password agak kesulitan karena posisinya seperti itu tadi. Ini bisa dicek sinyal wifi-nya juga normal. Jadi ini kondisi sementaranya. Ini akan kita lanjutkan dengan proses penjagalan unit ya. Jadi kita shutdown dulu. Ini kita proses shutdown dulu aja. Lalu akan kita lanjutkan proses pembongkaran atau penjagalan unit laptopnya ya. Jadi seperti itu. Sambil menunggu unit mati. Nah ini bisa kita cabut aja dulu semua dayanya ya. DC nya kita cabut, nih DC in kita cabut, ini juga kita cabut adaptornya. Kita lanjutkan proses pembongkaran unitnya. Bismillah. Ini Lenovo IdeaPad 320 seri yang ini, yang i7 dengan i7 i3 Gen 7 yang sudah ada dedicated GPU nya. Ini kita bongkar aja dulu. Kita lepas semua baut-bautnya. Ini ya, ini kita lepas DVD-nya. Ini ada DVD RW 9,5 inci. Artinya ini sebenarnya masih bisa untuk dual drive ya. Lanjut kita bongkar semua baut yang terlihat di sini. Ini rata-rata bautnya pakai baut yang soket 2,5 ya. Soket baut 2,5. Di laptop gen baru ini relatif kalau untuk bongkar dan update tinggal bongkar aja. Jadi semua bautnya ada di bagian bawah. Kalau yang dulu ada baut ekstra di bawah keyboard. Tapi kalau unit-unit yang seperti ini rata-rata keluaran mulai keluaran 2015 saya perhatikan rata-rata bottom kok dengan posisi dia sudah pakai baterai internal, tidak ada baterai eksternalnya. Jadi
untuk melakukan pembongkaran ya bongkar semua baut di bottom cover. Untuk melakukan upgrade, maintenance atau apa harus bongkar dari bawah semua ya. Ini kita buka semua, lalu lanjut kita buka, kita lepas ininya ya. Cari titik untuk mulai mencungkit. Oke, ini ya. Nah, unit sudah berhasil dibuka dan ini adalah layout bagian bawahnya. Ini bisa dicek. Ini bottom base-nya kita pinggirkan saja dulu. Oke, ini adalah mulai seri-seri dia menembak atau exhaust-nya ke arah layar ya. Saya kurang nyaman dengan yang model seperti ini karena resikonya juga cukup besar. Ini kita lepas saja dulu kuncian baterainya sebagai langkah pengamanan ya. Kita tetap harus lepas dulu potensi sumber daya karena ini tetap akan menjadi potensi konsleting. Ini kita lepas saja dulu semua. Oke, sulfanya perlu bantuan. Melepas soket baterainya. Ini baterai sudah berhasil dilepas ya. Ini baterainya masih berfungsi ya, walaupun ya mungkin udah nggak 100% karena usia. Lalu ini kita akan lepas ini soket dari harddisknya. Guys, ini ya. Ini soket harddisknya, dia sudah pakai SSD Leslar 128 GB. Kita akan lepas dulu, ceknya. Oke, sambil lalu aja kita lepas yang bisa dilepas. Oke, ada sponsor rupanya. Kita pause dulu. Oke, ya sudah selesai tadi, kita lanjutkan dulu. Jadi ini
Ini akan tinggal dicungkit saja sebenarnya. Kita cari titik untuk cungkitnya. Dan ini masih menempel di sini ya. Oke, kita skip aja dulu. Kita kerjakan yang lain. Ini kita lepas audio setnya ya. Jadi ini audionya, soundnya, speakernya. Ini ya. Jadi kalau speakernya, insya Allah kalau sesuai dengan kondisi terakhir, speakernya ini masih berfungsi normal. Nah ini untuk touchpad. Kita lepas aja dulu semua fleksibelnya yang bisa dilepas. Yang baru-baru ini tipis banget fleksibelnya. Jadi nah ini ada 2 slot ya, artinya ini sebenarnya bisa untuk dual drive, cuman entah kenapa cuman dipakai satu. Ini ada dual slot yang harusnya sama persis. Ini kita lepas di sini. Ini WiFi card. Nah ini soket kecil ya, WiFi card soket kecil. Setelah kemarin-kemarin ada yang tanya saya tidak ada stok, ini ada stok WiFi card soket kecil. Ini ya, dia menggunakan M.2 SATA, konektivitasnya pakai M.2 SATA yang soket kecil. Ini kita lepas saja yang jadi lepas. Nah ini keyboardnya ya, jadi nah ini makanya saya bilang tipe ini kalau mau ganti keyboard harus bongkar total unitnya, karena memang posisi keyboardnya ada di bawah motherboard. Di harga keyboardnya mungkin tidak terlalu mahal, tapi karena resiko dan ongkosannya harus ongkosan bongkar total itu tentu nggak murah ya, sehingga reparasi keyboardnya antara iya dan tidak untuk dikerjakan. Dan akhirnya user laptop ini memutuskan untuk beli laptop second baru, dan yang ini karena dianggap sudah ini akhirnya minta tolong dijagal. Tapi ya saya sudah tunjukkan tadi, ini posisinya masih normal, artinya nyala juga masih normal, hanya sesuai deskripsi saya minusnya di keyboard saja. Ini fan-nya kita lepas. Lalu apalagi yang bisa kita lepas di sini? Ini ada heatsink, jadi dia sudah single chamber dengan GPU integrate CPU ya. Kita lepas, sampai dilepas baut skrupnya. Nah ini kunci engselnya kita lepas. Jadi agak beda dengan model-model lawas. Kalau model-model lawas itu di sini dia engselnya bertumpu di angker, entah itu cor-coran atau logam juga. Tapi kalau yang model baru seperti ini, dia langsung numpuk di plastik. Untuk kekuatannya beda dengan yang seri-seri lawas, cuman karena ngejar tipis ya resikonya harus menggunakan seperti ini. Fleksibel LCD, kita lepas dulu. Lalu ini kita lepas bagian atas dan bagian bawahnya ya. Ini kita angkat dikit. Nah, lepas kabelnya di sini. Dan kita angkat bagian bawahnya. Sisa tinggal fleksibel LCD. Ini ya, kita tarik saja dulu. Ini bagian atas dan bawah sudah terpisah. Nah ini untuk blok layar kita minggirkan dulu. Kita jagal dari blok ininya, blok palm rest-nya ya. Ini bisa dicek langkah-langkah yang harus untuk mengganti keyboard. Dia harus membongkar motherboard-nya juga.
Ini ya, motherboard sudah terlepas, ini tinggal lepas heatsinknya. Ini ada touchpad. Touchpadnya ini ya semi tanam sih, saya cek modelnya. Oh enggak, ternyata bisa dilepas. Dicoba kita lepas dulu touchpadnya ya, mungkin ada yang butuh touchpadnya saja. Kita lepas touchpadnya. Nah ini kita lepas dulu ini holder dari. Oke, ternyata ini masih cukup baik ya. Jadi ada satu frame untuk holder engsel maupun keyboardnya. Jadi saya revisi pernyataan saya. Jadi ini nggak langsung ke plastik ya. Ada lapisan ininya holdernya. Dan sudah diuji tadi posisi keyboardnya nggak normal ya. Artinya dia harus diganti sih. Kalau mau dipakai, ini kita lepas dulu touchpad setnya. Jadi ini touchpadnya, mungkin ada yang butuh ganti touchpadnya saja. Ini akan saya listing juga ya. Nah ini terakhir tinggal melepas soket SATA-nya. Oke, sudah lepas ya. Ini ya soket SATA, touchpad, keyboard, dan motherboard. Kita turunkan dulu. Ya, untuk motherboard ini kita akan lepas heatsink fan-nya. Ini ada HSF atau heatsink fan. Lepas. Jadi fan-nya, oh sorry, heatsink aja. Fan-nya terpisah ya, udah saya lepas duluan ternyata fan-nya. Ini ya sudah terlepas. Kita ambil tisu untuk membersihkan ini sisa-sisa dari pasta thermalnya. Jadi karena pasta thermalnya masih cukup basah, artinya unit ini juga relatif penggunaannya nggak dipakai untuk kerja yang sangat berat sekali, seperti saya yang hampir ngerender video tiap hari. Jadi ini sebenarnya hanya untuk laptop office saja selama operasionalnya. Kita bersihkan dulu sisa-sisa ininya. GPU-nya juga ini masih sangat basah di GPU-nya, artinya jangan dipakai untuk kegiatan game maupun rendering ya yang membutuhkan kerja GPU. Sementara CPU-nya relatif kering, tapi GPU-nya ini masih cukup basah. Kita bersihkan dulu. Internalnya masih relatif bersih ya. Ini sudah ada 4 GB onboard insya Allah. Jadi ini kita akan lepas. Ini adalah soket 2 pin cabutan original. Jadi ini bisa digunakan, ini relatif universal ya, pokok sama-sama soketnya sama 2 pin. Ini baterai CMOS yang universal. Ini motherboard, heatsink fan. Nah kita akan lanjut untuk eksekusi layarnya ya. Ini layarnya. Jadi model yang seperti ini itu bukanya dari dalam. Dan ini posisinya saya terima memang sudah seperti ini, artinya ini ada patah di sini. Jadi memang sudah patah dari sononya ya. Mungkin waktu pas membawa unit ini. Itu memang agak effort untuk nyungkitnya.
Ini karena ada lemnya juga kalau lihat modelnya. Oke. Ini terasa ada lem-leman ya. Jadi ini bukan saya yang matahkan, tapi memang datang posnya sudah patah di framenya. Nah, memang framenya sangat tipis. Oke. Oke. Oh, ternyata ini terpisah, bisa dilepas sendiri. Saya kira menempel. Saya lepas dulu aja. Oke, ini ya. Ini sudah terlepas. Ini adalah framenya. Jadi framenya ini patah. Ini memang dari sananya patah. Nanti coba saya rekondisi dulu. Lalu ini di bagian sini ini ada LCD set, ada engsel hinge yang model-model baru rata-rata emang seperti ini ya, cukup kotor ya, nanti tinggal membersihkan aja. Kita mulai dengan proses bongkar aja dulu. Kita lepas dulu semua baut yang terlihat. Jadi ini ya model ininya atas bawah ternyata wifi-nya. Kalau yang seri lama biasanya ditembak di atas semua ya, semua punya plus minus sih dengan posisi ditembak atas bawah itu. Kita lepas dulu. Ini ya, kita lepas dulu fleksibelnya dari bawah. Fleksibelnya cukup pendek. Oke, ternyata jadi satu dengan webcam fleksibelnya. Kita lepas dulu yang bagian atas ya, yang di webcam. Nah, ini webcamnya sudah berhasil kita lepas. Oke. Ini tinggal kita angkat dan kita lepas ya. Jadi ini cukup kotor. 30 pin insyaallah. Soketnya ada penguncinya ya, jadi buka dulu penguncinya, tarik,
ini kita ukur aja dia soketnya 17 ya, berarti benar ini 30 pin, LCD 30 pin. Kita lepas dulu. Nah, kita lanjutkan ya. Ini di bagian casing ini ada engsel hinge, jadi kiri kanan kita lepas dulu engsel hingenya. Ini wifi card, wifi antena kita lepas, jadi dia modelnya satu taruh atas satu taruh bawah ya. Jadi kalau laptop yang punya space cukup memang dia bisa memilih mau taruh di mana aja sih wifi cardnya, akses wifi-nya. Ini yang kabel pendek, yang kabel panjang kita lepas. Oke, ini ya sudah terlepas semua dan sudah selesai bongkar ya. Jadi sekian video proses penjagalan unit laptop Lenovo IdeaPad 320. Kalau butuh spare part dari unit laptop ini, nanti link order dari spare partnya saya taruh di deskripsi video ya. Jadi ini bisa Anda check out aja sesuai dengan spare part yang Anda butuhkan. Sekian, kalau ada pertanyaan atau apa tentang dunia laptop silahkan tinggalkan komentar di video ini atau bisa hubungi kontak personal saya yang tersedia di informasi channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.